Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repliana. Dengan NIM 220221 dari kelas RA5, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem manajemen kinerja berbasis OKR diterapkan oleh Google Corporation serta pembelajaran yang bisa diambil oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Banten. Nah, untuk membahas hal ini adanya format 5W plus 1H. W pertama yaitu what atau artinya apa. Apa dalam hal ini yaitu menanyakan tentang apa itu OKR. Nah, OKR ini adalah singkatan dari Objectives and Key Results, yaitu sebuah metode manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang jelas, serta hasil-hasil utama yang ingin dicapai. Sistem ini tidak hanya memantau kinerja, tetapi juga mendorong fokus, keterlibatan, dan akuntabilitas seluruh karyawan terhadap tujuan perusahaan. W yang kedua yaitu why, yang berarti mengapa. Mengapa dalam hal ini itu merujuk pada mengapa Google menggunakan OKR. Nah, alasan dari pertanyaan tersebut karena mereka ingin memastikan bahwa semua orang di perusahaan dari level staff hingga eksekutif bekerja ke arah tujuan yang sama. Dengan OKR, Google bisa menghindari kebingungan, menyelaraskan visi, meningkatkan efisiensi kerja, dan menciptakan inovasi. OKR ini mendorong keterbukaan dan budaya transparansi, karena semua orang bisa melihat tujuan dan hasil kunci tim lainnya. W yang ketiga yaitu where, yang berarti di mana. Yang menjadi pertanyaannya yaitu di mana OKR diterapkan di Google. OKR diterapkan di seluruh lini organisasi Google, dari tim teknis seperti engineering dan AI, hingga tim non-teknis seperti pemasaran, keuangan, dan HRD. Setiap tim dan individu menyusun OKR masing-masing yang tetap selaras dengan OKR perusahaan secara keseluruhan. W yang keempat yaitu when, yang berarti kapan. Nah, kapan di sini artinya yaitu kapan OKR digunakan? Nah, jawabannya Google mulai menggunakan OKR sejak tahun 1999 ketika perusahaan ini baru berusia kurang dari 1 tahun. Investor mereka yang bernama John Doerr memperkenalkan sistem ini ke Google dan sejak saat itu OKR dijadikan sistem pengelolaan kinerja yang digunakan secara kuartalan. Artinya setiap 3 bulan sekali dilakukan evaluasi dan penyusunan OKR yang baru. W yang kelima yaitu who atau siapa. Nah, di sini yaitu dipertanyakan siapa saja yang terlibat dalam OKR ini. Jawabannya, semua karyawan Google dari CEO hingga pegawai magang menerapkan OKR. Masing-masing individu memiliki OKR pribadi yang disesuaikan dengan tujuan tim dan perusahaan. Dengan demikian, setiap karyawan memiliki peran langsung dalam kemajuan Google. Nah, setelah tadi kita membahas tentang 5W, sekarang kita akan membahas tentang 1H-nya, yaitu how, yang memiliki arti bagaimana. Bagaimana di sini yaitu menjelaskan tentang bagaimana Google menerapkan OKR. Dalam proses penerapan OKR di Google dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu penetapan tujuan atau objectives. Tujuan ditetapkan secara ambisius namun terukur, biasanya dibuat untuk mendorong inovasi. Yang kedua, penentuan hasil kunci. Setiap objektif memiliki 3-5 hasil kunci yang spesifik, terukur, dan memiliki tenggat waktu. Ketiga, pelacakan dan evaluasi. OKR ditinjau secara berkala untuk mengukur progres. Google menggunakan sistem penilaian 0-1 untuk setiap key result. Keempat, keterbukaan.
yaitu OKR bersifat transparan. Semua karyawan dapat melihat OKR rekan kerja mereka sehingga mendukung kolaborasi. Yang kelima yaitu penyesuaian. Nah, jika ada perubahan kondisi atau tantangan, OKR dapat dirubah agar tetap bisa relevan dan adaptif. Nah, dengan adanya sistem OKR ini, Google berhasil membangun budaya kerja yang antusias, fokus pada hasil, dan mendorong kinerja tinggi. Dari adanya penerapan OKR di Google, perusahaan-perusahaan di Banten bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Seperti yang pertama, yaitu menentukan tujuan yang jelas dan ambisius agar karyawan tahu arah dan motivasi kerja mereka, supaya mereka tidak merasakan kebingungan dan memiliki semangat untuk bekerja. Yang kedua, gunakan hasil yang terukur agar pencapaian kinerja bisa dilihat secara objektif. Lalu yang ketiga, libatkan semua level karyawan dalam perencanaan tujuan perusahaan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kepada diri karyawan tersebut. Keempat, lakukan evaluasi berkala agar dapat menyesuaikan strategi dengan kondisi terbaru. Yang kelima, ciptakan budaya transparansi yang memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar tim. Nah, dengan menerapkan OKR seperti Google, perusahaan-perusahaan di Banten juga mungkin bisa membangun SDM yang berkinerja tinggi, inovatif, dan siap bersaing di era global. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.